Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek pembuatan web pola hidup sehat, di mana kelompok 5 ini terdiri dari saya, Ridwan Firmansyah, ada juga Novika Siti Regita, dan juga Yana Maulana. Web pola hidup sehat ini merupakan web yang berjenis blog terbuka, di mana user atau pembaca bisa juga ikut untuk post artikel dalam blog ini, dan juga di dalam blog ini terdapat kalkulator untuk menghitung berat badan ideal. Dalam pembuatan web ini, kita menggunakan PHP, JavaScript, CSS-nya menggunakan Bootstrap, di mana PHP sendiri menurut Khodir merupakan bahasa pemrograman script yang diletakkan dalam server yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi web yang bersifat dinamis. Sedangkan JavaScript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan script yang pada fungsinya berjalan pada suatu dokumen HTML. Untuk CSS sendiri adalah salah satu bahasa pemrograman desain web yang mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan bahasa penanda. Biasanya CSS digunakan untuk mendesain sebuah halaman HTML dan XHTML. Tetapi sekarang bahasa pemrograman CSS bisa diaplikasikan untuk segala dokumen XML. Metodologi pengembangan yang digunakan. Dalam pengembangan yang digunakan untuk web ini menggunakan metodologi waterfall. Metodologi waterfall ini adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk setiap tahapannya tidak bisa dikerjakan secara bersamaan, sehingga perbedaan dari metode waterfall dengan Agile terletak pada tahapan SDLC-nya. Model ini juga termasuk dalam pengembangan perangkat lunak yang terbilang kurang interaktif dan fleksibel karena proses yang mengarah pada satu arah saja, seperti air terjun. Untuk perancangan datanya akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudara Yana. Dalam perancangan sistem aplikasi ini, terdapat struktur data yang digunakan dan dituangkan dalam bentuk skema seperti berikut. Dalam aplikasi ini terdapat ada dua tabel. Yang pertama itu ada tabel user dan tabel post. Dalam tabel user memiliki beberapa kolom, itu ada ID, name, email, password, remember token, created add, updated add, dan role. Sedangkan untuk tabel post ada kolomnya itu ada ID, judul, isi, image path, created by, status, revisi, revisi by, created add, dan updated add. Kemudian ini adalah contoh tampilan dari halaman home. Halaman home di sini ditampilkan ada daftar artikelnya, dan di sebelah kanan itu ada kolom search untuk mencari postingan yang diinginkan. Kemudian di sini ada halaman lihat post. Halaman ini merupakan kelanjutan dari halaman home tadi. Apabila diklik read more, maka akan masuk ke halaman ini. Dalam halaman ini terdapat ada artikel, judul artikel, dibuat oleh siapa, dan user pun bisa meninggalkan komen di sini. Untuk menjelaskan halaman login bisa dijelaskan oleh Saudara Novika. Ya, halaman selanjutnya yaitu halaman login. Ketika user ingin membuat artikel, maka mereka harus login terlebih dahulu.
kecuali yang hanya ingin membaca saja, mereka tidak diharuskan untuk login. Ya, selanjutnya ada halaman daftar pos. Di sini kita dapat mengedit dan menghapus postingan artikelnya. Lalu ada halaman tambah pos. Di sini kita bisa menambahkan artikel. Di sini terdapat judul dan isi artikelnya. Lalu Sepertinya Saudara Novika koneksinya kurang baik. Akan saya lanjutkan, di mana halaman tambah pos ini terdapat ada judul dari artikelnya itu sendiri, dan jika ingin memasukkan file bisa menginvite file di sini. Lalu ada kolom submit. Nah, untuk project dari web pola hidup sehat ini sampai di sini. Untuk teman-teman yang lain ada tambahan yang akan dijelaskan? Sepertinya sudah cukup desain untuk rancangan web ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.